pemeriksaan terhadap RA itu terkait dengan adanya laporan dari masyarakat, yaitu adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di PT Goldcoin Koperasi. Ya, statusnya apa? Udah gak ada yang nanya, aduh. Status saat ini pemeriksaan apa? Statusnya masih sebagai terlapor atas nama RA. Kemudian yang bersangkutan memang dilakukan pemeriksaan terkait dengan apa yang menjadi, kita melanjut terhadap laporan masyarakat, adanya laporan terkait dengan penipuan dan penggelapan, di mana yang bersangkutan bergerak bidang koperasi, yaitu di Goldcoin ya. Korbannya yang melapor ada berapa, Pak? Sementara masih satu yang melapor. Nanti kita akan pemeriksaan, penyidik masih melakukan pemeriksaan. Kemudian nanti kita akan kembangkan setelah itu. Ya. Korban yang melapor itu kerugiannya berapa? Kerugian yang melapor itu masih 30 juta. Namun beberapa pelapor lainnya sudah menunggu. Ya. Yang didalami apa sih? Ya. Yang didalami apa? Ya, yang didalami utamanya terkait dengan tipu gelapnya. Jadi dia menjanjikan uangnya untuk di investasi, kemudian akan ada pembagian hasil dan sebagainya seperti itu. Ya. Perkiraan dapat tersangka? Ya. Perkiraan dapat tersangka? Kita masih berikan kesempatan kepada penyidik ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Ini dugaan korbannya itu sampai berapa orang? Perkiraan banyak, hanya nanti kita masih pilah-pilah ya. Ada beberapa yang sudah melapor, tapi yang jelas kita lakukan dulu penyidikan yang ini dulu. Ini memenuhi unsur, nanti baru pengembangan yang lainnya. Ini ada indikasi money game kayak yang di Jakarta itu. Apa itu? Di pusat kayak binomo gitu. Ini beda ya, nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, nanti setelah berikan kesempatan penyidik untuk memeriksa dulu, setelah diperiksa nanti kita periksa bisa baru jelaskan. Ya, baru kita lakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara, nanti baru kita bisa menentukan apa termasuk apa tidak ya. Berarti kategorinya bukan kategori trading yang seperti sebelum-sebelumnya sempat dibahas. Masih didalami ya, berikan kesempatan penyidik untuk mendalami. Akan ditahan atau gimana? Nanti kita berikan kesempatan dari hasil pemeriksaan nanti ya. Kan masih diperiksa ya. Hasil pemeriksaan baru nanti kita tahu. Kalau polis lain yang di kantornya itu masih dipasang? Untuk polis lain yang mulai tanggal 19 April kemarin, itu kita melakukan status quo terhadap laporan. Kebetulan kita juga didampingi dari OJK dan dari Kementerian Koperasi, dari dinas koperasi. Dan ada informasi restoratif justice atau gimana? Kenapa? Kan ada upaya restorasi justice. Loh, masih pemeriksaan penyidik ya? Nah, masih diperiksa penyidiknya. Terus apa lagi? Kemarin mangkir itu karena apa? Nanti panggilan pertamanya apa alasannya? Panggilan pertama tidak datang dengan alasan mereka masih di RA masih ada apa istilahnya, mereka belum bisa hadir, tapi mereka berikan alasan untuk panggilan kedua dia bisa hadir. Cukup ya, abang-abang. Bingung kita. Tanya sama wartawan, nggak ada yang tanya, nggak ngomong sendiri. Itu tadi penjelasan dari Kapolresta Denpasar, KBP Bambang Wigo Pamungkas mendampingi Kasat Reskrim Kompol Mikael Huta Barat terkait pemeriksaan Rizky Adam oleh penyidik Unit 5 Satreskrim Polresta Denpasar. Pemeriksaan tadi sudah dimulai sejak pukul 11.45 atau pukul 12 dan masih berlangsung hingga sekarang. Ini menyusul laporan dari member PT Goldcoin Savelon Internasional dan Koperasi Keluarga Goldcoin yang merasa dirugikan sekitar 30 juta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari Polresta Denpasar. Terima kasih.